pagi ini ada di tempat ini, di rumah Tuhan, gedung gereja Pinel Benteng Atas, untuk menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang setia menjaga, memelihara, dan melindungi kita semua, sehingga kita ada dan terpelihara saat ini. Patutlah kita naikkan pujian syukur sebab betapa baiknya Tuhan. Oleh karena Tuhan baik, maka Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Sejak awal Tuhan menjadikan manusia didahului dengan menyiapkan semuanya. Langit, bumi, lautan, daratan, dengan segala yang ada di dalamnya. Minggu bulan Juni ini, minggu pertama bulan Juni ini, tepatnya tanggal 5, adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Harapan orang-orang di dunia ini, para pemimpin bangsa dan negara di dunia ini, supaya lingkungan kehidupan di mana kita ada di dalamnya memberikan kehidupan yang sehat, yang segar, yang membawa keselamatan, bukan ancaman dan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesadaran itu pula menuntun Gereja Protestan Maluku mengangkat tema untuk bulan ini, menjaga alam sebagai rumah bersama. Oleh karena alam ini adalah rumah bersama kita, mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita lindungi alam ini supaya menjadi tempat yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Semoga di bawah sorotan tema menjaga alam sebagai rumah bersama, ketemu semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, secara pribadi maupun persekutuan keluarga, persekutuan unit dan sektor, dan jemaat secara utuh menyeluruh di wilayah kita masing-masing, khususnya Benteng Atas. Kita menjadikan alam lingkungan kehidupan kita menjadi rumah bersama untuk kita nikmati bersama. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir untuk menguasai lingkungan kehidupan ini dengan menyingkirkan orang lain termasuk hewan. Sebab ada baiknya dan untungnya karena saling ketergantungan satu terhadap yang lain. Binatang-binatang yang ada di alam ini juga sangat berarti bagi kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan pun demikian adanya. Di kampung-kampung, termasuk di kampung-kampung di Saparua sana, juga sudah dilestarikan di kota ini yang disebut kewang, penjaga hutan, penjaga alam. Dong jaga hutan, jaga lautan, jaga semua. Tujuannya tidak lain adalah supaya alam tetap menjadi rumah bersama yang aman, yang nyaman, yang menghidupkan. Ya. Tahun sekitar 886 begitu, Tantara di lingkungan Kodam 15 Patimura melakukan kegiatan penghijauan, termasuk di Benteng Atas ini, di sekitar ini. Nah, lalu di Gunung Galunggung ke atas Batu Merah itu yang sekarang sudah di Bandar Besar, itu juga ancaman. Ketika kita hanya memanfaatkan alam demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan pemukiman, ya, belum lagi eksploitasi demi memperoleh harta kekayaan yang tersimpan di bumi ini. Dan pada akhirnya bumi merasa terancam, hewan merasa terancam, dan semua menjadi sangat tidak bersahabat.
Binatang-binatang yang hanya tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, mereka gerah dan airnya masuk kampung untuk memangsa. Itu terjadi di berbagai belahan bumi. Sekali lagi pahami bahwa alam adalah rumah bersama kita. Dan karena alam itu rumah bersama kita, maka kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga, memelihara alam, lingkungan kehidupan, dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan, jangan galojo langgar sifat, pada akhirnya warmus kiri kanan dan terjadi bencana dan malapetaka. Pemerintah telah menegaskan ketika melihat yang sekarang ini, jangan pernah bangun rumah di pinggir-pinggir aliran air atau di lereng-lereng gunung. Nanti kalau sudah datang bencana, mau mempersalahkan siapa? Salah sendiri. Tapi itulah kondisi nyata kita, dan kondisi yang nyata seperti itu membutuhkan kata untuk bangun kalesan ini negeri, kalesan ini lingkungan, supaya lingkungan ini bersahabat dengan kita dan tidak mengancam kita. Panas global juga adalah akibat daripada ketidakmampuan kita memelihara dan menjaga alam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan tema mingguan kita yaitu air menjadi sumber kehidupan. Betapa pentingnya air. Siapapun dia, manusia, mungkin juga termasuk malaikat, merasa bahwa air itu penting. Mampukah kita hidup berbulan-bulan bahkan bertahun tanpa air? Semua orang membutuhkan air. Tidak hanya kita, binatang pun membutuhkan air. Dan tidak hanya kita dengan binatang, tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan air. Semua membutuhkan air. Oleh karena itu adalah kewajiban kita untuk menjaga dan merawat air. Sekarang ini kalau dilihat, kehancuran sebagai ancaman itu luar biasa. Sampah di mana-mana. Di laut sekarang ini penuh dengan sampah. Aliran-aliran sungai penuh dengan sampah. Adakah hati yang peduli? Ataukah cuma ada hati tunggu hujan turun, buang per kursi-kursi dan segala macam barang-barang turun dari gunung ini membawa bencana dan malapetaka bagi ketong yang ada di bawah ini. Tapi itu fakta. Tapi mari katong sembahyang supaya Tuhan Allah kasih roh yang baik, supaya orang-orang tertib untuk tidak membawa bencana dan malapetaka karena salah memanfaatkan air. Dong pikir bahwa air turun besar ini kesempatan numbuhan segala daki-daki turun dari atas kemari, yang pada akhirnya membinasakan katong semua di sini. Ketika pencemaran tidak bisa dicegah, lautan tercemar, dan kalau lautan tercemar, biota laut pun juga terancam, ikan-ikan terancam. Kalau susah ada ikan lagi, mau makan apa? Lama-lama katong lain Israel pun daging lah makan. Karena memang sengaja semua terancam oleh ketidakmampuan kita menjaga, merawat, dan melindungi alam dan semua yang ada di dalamnya. Padahal gereja sadar dan firman Tuhan memberitakan bahwa alam ini adalah rumah bersama kita. Karena rumah bersama kita, katong semua pun tanggung jawab yang sama. Tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan. Dan gereja sebenarnya harus menjadi motivator dalam merawat, menjaga alam ini. Karena perintah Tuhan itu pertama turun kepada kami sebagai umatnya, yang harus untuk bertanggung jawab, menjaga, memelihara, dan melindungi semua ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan mengungkapkan tentang ancaman yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Karena air di sana itu pahit dan mengandung ancaman. Tidak sedikit anak-anak mati, tidak sedikit ibu-ibu hamil mengalami keguguran karena air tidak baik. Karena air mengandung racun. Keluhan ini disampaikan oleh bangsa Israel kepada Elisa, nabi yang menggantikan Elia. Dan Elisa segera merespons keluhan dari
bangsa Israel, umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah citra seorang pelayan, seorang nabi yang harus kita contohi dan kita teladani. Ketika ada masalah, jangan tidur sono. Ketika ada masalah, bangun, lihat, dengar apa yang sedang menjadi masalah dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti bangsa Israel yang dipercayakan kepada Nabi Elisa pengganti Elia. Elisa segera menyikapi keadaan itu. Ia lalu menyuruh mengambil pinggan besar. Kalau pinggan besar itu yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan mangkok dari piring besar, itu mangkok yang besar yang baru. Ya. Elisa menyuruh mengambil pinggan yang baru, ya, bukan yang lama. Ya. Sesuatu yang baru, yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi mengatasi tantangan dan ancaman. Dan pada pinggan yang baru itu, ia menaburkan garam. Di sini garam berfungsi mengawetkan. Garam berfungsi untuk melarutkan ancaman kematian. Ya. Garam berfungsi untuk mendatangkan manfaat kehidupan, dan ternyata memang berhasil luar biasa. Elisa sanggup mengatasi tantangan itu. Mengapa? Karena sepenuhnya ia pasrah pada Tuhan. Karena sepenuhnya Elisa berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan, meminta Tuhan. Bersama Tuhanlah Elisa sanggup mengatasi keadaan itu. Ketemu juga akan sanggup mengatasi semua masalah hidup ini kalau bersama Tuhan. Jangan sombong, ya, tunjuk pintar dan jago masing-masing, lalu mengabaikan Tuhan dan peranannya. Ya. Hadapkan semua pada Tuhan dalam doa, dan karena itu betapa pentingnya kehadiranmu, kehadiranku saat ini di sini seperti ini. Inilah tempatnya kita bersatu untuk syafaatkan permohonan kita dalam upaya merawat alam ini, sehingga alam menjadi rumah bersama kita yang memberikan kehidupan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secanggih apapun kita coba untuk menata lingkungan kehidupan ini, tapi ketergantungan pada Tuhan itu sangat menjadi utama untuk kita sadari dan kita perhatikan. Ya. Sekarang ini dengan teknologi yang maju dan berkembang, orang bisa merubah air laut, ya, menjadi air tawar untuk melangsungkan kehidupan ini. Semoga kita pun memahami dan menyadari betapa pentingnya kita memelihara, menjaga alam lingkungan kita supaya semuanya berjalan dengan tentram, aman, nyaman, dan membawa keselamatan untuk semua kita. Tiada yang terancam, ya, karena jalan air ditutup di mana-mana. Air cari jalan sendiri. Balon terasa kalau air jalan sendiri, dia tembus rumah-rumah, ya, dia tembus segala macam. Itu kalau air cari jalan sendiri, karena manusia berupaya untuk menutup jalan air. Nanti lama-lama Tuhan tutup setengah pun tali nafas, ya, karena suka berbuat seperti itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Elia menaburkan garam, Elisa menaburkan garam, dan Elisa bilang begini, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Ya. Sekali lagi, Elisa berkata setelah orang dia kasih pinggan atau piring bokor yang besar, itulah dong isi garam, dia akan oleh Elisa tabur garam di situ,
Dan ia berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Elisa tidak bilang, telah kusehatkan air ini, tetapi beginilah firman Tuhan. Elisa mengutamakan Tuhan yang punya karya untuk menyelamatkan, untuk menyehatkan. Elisa hanya alat saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baca-baca cerita dalam kitab tentang keadaan dari Israel pada masa itu, memang kita semua perlu memahami dan menyadari bahwa ada banyak hal yang salah. Para pemimpin umat, raja-raja, tidak takut Tuhan lagi. Mereka berbuat segala sesuatu seakan-akan mereka lah Tuhan atas segala sesuatu. Hanya ada dua raja yang diungkapkan yang takut Tuhan, yaitu Yosua dan Hizkia dalam kepemimpinan mereka. Tapi yang lain itu susah takut Tuhan lagi. Mereka lebih terpaut pada Baal, dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa sekitar. Mereka melakukan segala sesuatu sepertinya hanya mereka yang punya wewenang, hanya mereka yang punya kuasa. Tiada yang sanggup mengalahkan mereka dengan segala kekuasaan yang ada pada diri mereka. Tapi nyatanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka semua tidak berhasil. Untung, mau bisa dibilang, ada raja yang taat dan takut Tuhan, Hizkia dan Yosua. Dan tidak hanya itu saja, nabi-nabi lain, nabi-nabi sendengar-dengaran, nabi-nabi yang tidak taat, nabi-nabi yang mengatur segala sesuatu menurut suka-sukanya sendiri. Suara Tuhan tidak mau didengar lagi. Itu yang ada. Dan terkenal dua nabi yang pada zaman ini ketika saat itu adalah Elia dan Elisa. Nabi yang tegar dan kuat untuk menyatakan kehendak Tuhan yang harus diberlakukan, bukan penguasa-penguasa yang lalim, bengis, dan jahat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mudah-mudahan saja pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini juga masih takut Tuhan. Sebab kalau mereka takut Tuhan, selama lagi binasa dan hancur. Pemimpin bangsa juga seperti itu. Pemimpin di lingkungan provinsi seperti itu juga kita harapkan, di kelurahan, di kecamatan, dan yang paling utama adalah pemimpin dalam kehidupan kita di rumah-rumah tangga kita masing-masing, termasuk pemimpin-pemimpin di lingkungan gereja, dari ketua sinode sampai ketua majelis jemaat, di jemaat-jemaat, termasuk di jemaat penil benteng atas. Ingat, semua pendeta, semua penatua, semua deken, semua pengurus suaramu hendaknya menyampaikan pesan Tuhan yang menyelamatkan, bukan kehendakmu yang membinasakan dan menghancurkan. Semoga yang bertelinga mendengar bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga alam ini, lingkungan ini sebagai rumah bersama kita, supaya bukan surga di surga, tapi ada surga di sini, di benteng atas ini, untuk kita nikmati bersama dengan anak cucu keturunan kita, termasuk 2 orang anak yang hari ini akan dibaptis. Tugas mulia dari orang tua dan orang tua saksi menjadi contoh teladan bagi mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebab anak-anak itu mereka pintar melakukan apa yang numpung mama dan numpung bapa, tapi juga numpung kakak-kakak dalam sikap dan perilaku hidup setiap hari. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah bersama surga untuk semua yang ada dalam persekutuan keluarga dan rumah tangga, dalam persekutuan unit dan sektor, dan persekutuan jemaat kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.